Apa kabarnya Bapak Ibu? Berapa banyak yang percaya hari ini di tengah-tengah situasi bangsa ini kita tetap percaya ada perlindungan penyertaan Tuhan. Bahkan sepanjang minggu ini sekalipun kita ada dalam proses-proses dari Tuhan, tapi waktu kita ada di tempat ini sebagaimana kita ada, itu adalah anugerah dari Tuhan. Amin. Dari tempat ini saya mengucapkan selamat hari kemerdekaan buat bangsa kita yang ke-78. Kita beri tepuk tangan bagi alam Tuhan yang sudah memberikan kemerdekaan 78 tahun. Tuhan menyertai bangsa ini. Amin. Kalau saya mencatat bahwa ada 17.024 pulau-pulau yang ada atas Indonesia, ada sekitar 1.340 suku bangsa yang ada atas Indonesia, ada 38 provinsi yang ada atas negeri kita Indonesia. Kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi anak kita yang luar biasa. Pagi dalam ibadah minggu ini kita sama-sama mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau memberkati bangsa kita. Bukankah hari-hari ini kita sedang melihat, kita sedang mendengar bahwa bangsa ini sedang dibawa naik oleh Tuhan. Amin. Bangsa ini dibawa naik sejajar dengan bangsa-bangsa. Bangsa ini akan keluar dari kegelapan yang percaya katanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri pagi hari ini Bapak Ibu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari berkati bangsa ini. Mari boleh berkata-kata yang baik atas bangsa ini. Mari lepaskan perkataan-perkataan shalom, berkat atas ini. 78 tahun Tuhan menyertai bangsa ini, membebaskan dari para penjajah yang ada. 78 tahun Tuhan menyertai perjalanan negeri ini. Sampai dengan hari ini Tuhan mempersatukan setiap suku-suku bangsa. Tuhan mempersatukan setiap pulau-pulau yang ada. Tuhan mempersatukan bangsa ini. Bangsa ini akan keluar menjadi pemenang. Bangsa ini akan memberkati bangsa-bangsa. Bangsa ini tidak lagi menjadi sama. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini. Lewat ibadah kami ingatkan kembali bahwa anugerah Tuhan atas perjalanan negeri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ucapkan syukur dan berkat atas Indonesia pagi hari ini Bapak. Dan lewat ibadah kami, gerejamu yang ada atas negeri kami terus akan berdoa berdiri Tuhan, berdiri bagi bangsa dan negeri ini Bapak. Berkati ibadah kami pagi hari ini. Lawatanmu Tuhan ada di tempat ini. Hadiratmu melingkupi setiap kami yang ada dalam ruangan ini Bapa. Kami berkatakan Tuhan, datanglah kerajaanmu atas gerejamu, atas kota dan bangsa ini, dan jadilah kehendakmu atas Indonesia. Yang percaya dan siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Mari dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan pagi hari ini lebih dahsyat lagi. Kami umatmu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajahmu, berpaling
kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Engkau yang sudah memerdekakan negeri ini, Engkau juga Tuhan akan membebaskan setiap umat-Mu Tuhan yang ada atas negeri ini. Terkhusus pagi hari ini, umat-Mu yang ada atas gereja-Mu di tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, ini juga merupakan tahun pembebasan bagi setiap kami. Yang lumpuh akan berjalan, yang buta akan melihat, yang sakit disembuhkan, yang membuat badan diberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan. Kami akan bersorak-sorai, kami akan menari-nari di tempat ini, sebab Engkau Allah kami yang dahsyat. Yang siap menari memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita tepuk tangan dahsyat Bapak. Berikan tos kiri kanan depan kami, katakan ini tahun pembebasan. Sama-sama tepuk tangan yang berbahagia.
kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan sama-sama menyaksikan ada persembahan dari adik-adik kita dari Youth GBI Shine and Glory. Kami persilakan untuk maju ke depan.
GBI Shine and Glory mengajak teman-teman semua untuk hadir di ibadah kami setiap hari Sabtu jam 2:30 sore. Ditunggu kehadirannya ya teman-teman semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Boleh sekali kita kasih tepuk tangan buat juga yang mau datang ke acara ibadah yud, yang jiwanya masih muda boleh ditunggu di hari Sabtu jam 3 ya. Jadi yang masih berjiwa yud, berjiwa muda, jadi sama-sama datang. Mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Kami masuk dalam hadirat lebih lagi Tuhan. Supaya Tuhan untuk firman itu disampaikan, benih itu disampaikan. Tidak ada satu kuasa yang dapat mencuri Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini Kau sedang berbicara lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan suara kebenaran firman Tuhan atas tempat ini. Lawat setiap kami Tuhan. Biar pagi hari ini kami datang hanya untuk sujud menyembah di hadapan Tuhan. Tunggu jiwa roh kami Tuhan, kami sujud di hadapan Tuhan, anak domba. Aku
Tuhan. Ketika kami duduk diam di kaki-Mu, kami tahu Kau akan berbicara. Dan kami percaya ketika kami melakukannya, kami akan melihat mujizat Tuhan. Kami akan melihat kuasa Tuhan terus menerus menyertai kami. Mujizat demi mujizat akan terjadi buat hidup kami. Karena Tuhan hanya kami yang hebat, hanya kami yang besar. Kami mengucap syukur Tuhan sebab Allah kami yang hebat itu ada di tengah-tengah kami. Bicara buat kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang percaya dan diberkati katakan amin. Sebelum kalian duduk, boleh lihat teman kiri kanannya kasih salah atau tos bilang wow kamu pasti diberkati Tuhan. Oke, silakan duduk kembali kalau sudah 5 orang. Puji Tuhan saudara. Terima kasih Bu Ronald luar biasa. Dan juga musik kita hebat. Amin saudara, bilang kepada teman kira dahsyat bro. Amin saudara. Nah Tuhan kita adalah hebat dan sungguh-sungguh hebat dan sungguh-sungguh Dia adalah luar biasa bagi kita. Saya mau memperkenalkan lebih dahulu, nama saya Johanna Yosefa. Saya istri dari Bapak Pendeta Willy Haryanto. Kalau saudara kenal, dia seorang tunanetra, dia buta, dia tidak bisa melihat. Tapi satu hal saudara, dalam segala sesuatu kita akan melihat, yaitu keajaiban demi keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ini saudara. Sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya dulu bekerja di beberapa company, dan terakhir saya bekerja di shipping company saudara selama kurang lebih 10 tahun. Lalu kemudian Tuhan ingatkan panggilannya buat saya, bahwa saya pernah berjanji sama Tuhan, karena saya dilahirkan dari satu keluarga yang sangat sederhana, yaitu mama saya orang yang nggak bisa baca dan nulis. Jadi dia nggak bisa baca gitu saudara ya. Waktu umur 60-an dia minta saya mengajari dia baca saudara ya. Dan seperti saudara kalau ketahui dulu kita belajar budi, misalnya budi B-U-D-I-D gitu kan saudara, budi gitu kan saudara. Rumah M-amah gitu, susah gitu saudara ya. Nah tapi yang luar biasa saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita ya, bukan hanya yaitu orang tua saya, mama saya nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi juga satu hal, saya dibesarkan dari keluarga yang sangat sederhana. Cuman bapak saya cuma seorang supir mikrolet saudara. Kalau saudara tahu dulu oplet namanya ya saudara. Rumah kami cuma 3x11 saudara. Jadi sangat kecil sederhana. Anaknya 7, saya anak ke-6. Jadi saudara kami keluarga besar. Lihat teman kiri kananmu yang keluarga besar juga. Betul saudara ya? Wah keluargamu besar saudara. Satu hal saudara, Tuhan mau mengatakan, apapun yang terjadi, latar belakangmu, mungkin kau merasa kecil, kau merasa sangat miskin, mungkin kau merasa nggak ada apa-apanya. Tapi kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan, ada perkara-perkara yang besar yang Tuhan sudah sediakan bagi hidupmu. Amin saudara. Dia mampu memberkati engkau dan melakukan mujizatnya buat hidupmu, bahkan mengubah masa depanmu. Engkau bisa meraih masa depan yang gilang gemilang yang Tuhan sediakan. Amin. Tengok teman kiri kananmu, bilang Tuhan sediakan masa depan yang gilang gemilang buat hidupmu. Amin. Oke. Saudara, rumah saya nggak terlalu jauh di sini dekat Sunter, gitu juga saudara, jadi gampang sekali gitu saudara. Saya ingat kalau saudara ketemu saya panggil Hana, lalu kemudian suami saya Willing namanya. Saat ini Pak Willing ada di Kalimantan Tengah di Tumbang Samba, jadi beberapa jam masuk kapal kecil saudara, lalu kemudian masuk ke dalam hutan makan. Terusnya dia bilang, yaudah kamu tinggal aja di Jakarta gitu saudara. Takut lecet istrinya gitu saudara ya, karena saking sayang gitu saudara. Dia pergi bersama dengan teman-teman bukan karena lecet saudara, karena takut maksudnya istri saya ada pelayanan di Jakarta, jadi dia pergi ke Kalimantan Tengah. Tapi satu hal saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita akan tetap terus melayani Tuhan. Amin. Melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan siapkan buat hidup kita. Dan hari ini sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kita sudah dimerdekakan, yaitu mendapatkan kemerdekaan sejati dalam Kristus saudara. Kalau kita baca dalam Yohanes 8 ayat 36, bisa dikatakan, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, Yesus Kristus datang ke dunia, dia mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kenapa saudara? Karena kita ada dalam yaitu kungkungan dosa, dan kita diperbudak oleh dosa. Tapi satu hal, Tuhan Yesus membeli kita dan memerdekakan kita, sehingga dia mau kita menjadi orang-orang yang merdeka. Amin saudara. Sebagai orang-orang yang merdeka,
merdeka, saudara, maka kita bukan lagi menjadi hamba dosa. Amin. Enggak lagi melakukan kejahatan demi kejahatan. Dulu kita senantiasa sukanya bohong, tapi karena kita percaya dalam Kristus, kita akan berubah. Tidak lagi suka bohong, tapi menjadi orang-orang yang jujur, menjadi orang-orang yang tulus hati. Amin, saudara. Dulu kita suka pemarah, karena kita dikuasai oleh hawa nafsu kemarahan kita. Sedikit-sedikit marah sedikit gitu, saudara ya. Lalu apa yang Tuhan mau katakan? Mari berubah menjadi orang yang lemah lembut, penuh kasih. Amin, saudara. Berapa banyak di antara bapak ibu yang suka marah gitu, saudara. Suami marah sama istri, istri marah kepada suami. Tapi hari ini Tuhan mau bilang, ayo kita sudah dimerdekakan dalam Kristus, dan kita bukan lagi menjadi orang yang suka marah. Mereka menjadi orang yang penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kasih, bahkan penuh dengan sayang kepada banyak orang. Amin, saudara. Dan berikutnya Tuhan mau katakan, Matius 3 ayat 8 mengatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau saudara sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka seyogianya kita menjadi orang-orang yang menghasilkan pertobatan. Sama seperti Indonesia sudah merdeka, seharusnya Indonesia pun menjadi orang-orang yang merdeka, membangun negeri ini menjadi negeri yang penuh dengan makmur, di mana Tuhan sudah memberkatinya. Amin, saudara. Dan kalau saudara sudah dimerdekakan dalam Kristus, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang memiliki karakter Kristus, karakter-karakter yang dimana di dalam Galatia 5 ayat 23 bahwa ada 22, bahwa kita menghasilkan buah roh. Amin. Apa saja buah roh itu? Yuk kita baca 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Wow, saudara. Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan yang merdeka di dalam Kristus memiliki kemerdekaan yang sejati, tidak lagi dikuasai oleh hal-hal yang dosa, tapi kita menjadi orang-orang yang menghasilkan buah, dan karakter kita semakin dibentuk menjadi seperti Kristus. Amin. Saya ingat ketika saya dulu masih belum kenal Yesus, saudara, itu kalau berantem sama kakak saya, sama cici saya, misalnya lagi pegang piring, lalu kemudian dia bilang, kamu bang banting, bener banting, saya banting langsung, saudara. Sekarang berubah gitu. Amin, saudara. Jadi sabar. Sekarang galak sekali, saudara. Dulu saya pernah sambit cici saya itu pakai itu, saudara, apa, bukan pes kan, saudara, seperti kristik apa, jarum untuk nyulam, saudara ya. Kan ada kaitannya. Itu dia bilang, sambit lu kalau berani. Wah, saya sambit, saudara. Puji Tuhan gak kena mata, nyangkut di sini, saudara. Aduh, saudara, saya kesal banget, saudara. Gak bisa menguasai diri. Tapi hari ini saya berubah, dan Tuhan membuat perubahan itu dalam kehidupan saya. Dan hari ini pun Tuhan mau engkau menjadi orang-orang yang penuh dengan buah roh dalam kehidupanmu. Amin. Pertanyaannya, kalau kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, seharusnya kita menghasilkan buah roh. Kita akan lihat pribadi-pribadi yang menghasilkan buah roh itu di dalam diri Paulus dan Silas yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Oke, komputernya nggak dipakai kan? Nggak boleh dipegang ya. Ada yang pegang ya. Bagaimana sikap kita sebagai orang yang dimerdekakan Kristus ketika menghadapi masalah? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kita semua punya masalah, betul? Tidak ada yang tidak punya masalah, betul? Lihat teman kiri kananmu di wajah-wajah orang-orang yang penuh masalah, betul kan? Yang satu masalah karena kekurusan, yang satu masalah kegendutan, gitu saudara, mengembang ke kiri dan ke kanan, gitu saudara, karena udah gak bisa tinggi lagi, gitu saudara ya. Yang satu masalah mungkin anak yang mau sekolah, yang satu masalah kulit saya kenapa hitam, gitu, yang satu kenapa rambutku rontok. Tapi hari ini Tuhan mau bilang kepada kita, yuk kita akan belajar bagaimana menghadapi masalah. Dan kita belajar dari Paulus dan Silas. Kita akan buka dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 sampai 26. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 sampai 26. Kita akan baca bergantian. Nanti saya minta tolong song leader bisa baca ayat yang ganjil. Boleh pakai mikrofon sama-sama ya. Saya baca 16, saudara pakai ayat 17. Nanti song leadernya akan bimbing supaya waktu di YouTube tetap keren gitu kan, saudara ya. Kedengaran suara song leader kita Ronald ini ya. Ya, kita akan baca sama-sama ya, saudara ya. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 sampai 26. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung dengan tenungan-tenungannya. Tuan-tuan yang memperoleh penghasilan besar.
Ayo saudara, bersama dengan 1, 2, 3 bersama semuanya. Saudara 1, 2, 3. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluar roh itu. Ketika kedua perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan banyak, mereka menangkap Paulus lalu menyeret mereka menghadap ruangan mereka. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bersama-sama, 1, 2, 3. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, Paulus dan Silas adalah hamba-hamba Allah yang luar biasa, yang mengasihi banyak jiwa-jiwa, bahkan memberitakan kabar sukacita kepada banyak orang. Akan tetapi ketika ada salah satu wanita yang selalu seperti mengeyel dan juga membuat apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas mengganggunya, akhirnya Paulus dan Silas mengusir roh tenung di dalam wanita itu. Dan tuan-tuannya yang mendapatkan uang dari wanita ini gak suka, menyeret Paulus dan menghasut Paulus untuk didera, untuk digebukin, untuk dipukul, dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Satu hal saudara, kita mau melihat ketika mungkin kita ada dalam belenggu masalah, ketika kita ada dalam penjara, yaitu kesulitan demi kesulitan, apa yang harus kita pelajari dan kita lakukan. Yang pertama yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, yaitu tetaplah berdoa. Amin. Sama-sama katakan tetaplah berdoa. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, ketahuilah ketika engkau mungkin ada dalamnya itu kepepet, kesulitan atau beban yang berat, tidak ada jalan yang mungkin engkau bisa lihat, ketahui ada tetap, yaitu jalan engkau tetap berdoa. Amin. Ingat saudara, ketika orang Israel dikejar oleh orang Mesir, di sebelah kiri kanan adalah padang gurun, di belakang tentara Mesir, di depan Laut Merah. Apa yang mereka lakukan? Mereka nggak tahu apa yang mereka harus kerjakan. Tetapi satu hal, Tuhan mau bilang, tetaplah berdoa karena ada pertolongan dari atas yang sanggup menolong hidupmu, yang sanggup memberkati kehidupanmu. Amin. Jangan berhenti berdoa, saudara. Karena Tuhan itu dekat dengan orang yang hancur hatinya. Dia tahu setiap kesulitanmu, saudara. Sama seperti Paulus dan Silas, dikatakan firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa. Apa yang didoakan Paulus dan Silas? Saya yakin dan percaya Paulus dan Silas, dia berdoa buat orang-orang yang menganiaya dia, saudara. Saudara, mungkin di sekelilingmu ada orang-orang yang menyakiti hatimu, ada yang menyenggol atau yang menyingkirkan hidupmu sehingga kerjaanmu engkau di PHK, gitu saudara. Mungkin ada orang yang mengambil yaitu bisnismu, tapi hari ini Tuhan mau bilang, jangan sumpahi dia, jangan maki-maki dia, berdoa buat orang yang menganiaya kamu, yang menjahati engkau, sebab Tuhan tahu persis dia sanggup menolong engkau dengan caranya yang ajaib. Amin. Paulus dan Silas enggak membalas, dia enggak maki-maki, saudara. Dia enggak bilang, wah, kata-kata sumpah serapah, kata-kata yang tidak enak. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, sementara Paulus dan Silas
Silas begitu badannya capek dan pegel-pegel, begitu sakit saudara, dia nggak maki-maki, nggak ngomel-ngomel. Tuhan, kenapa masalah ini terjadi? Tuhan, kenapa Engkau membuat saya susah? Tuhan, mengapa Engkau izinkan semua ini terjadi? Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Dia berdoa buat orang-orang yang sudah menganiaya. Saya nggak tahu berapa banyak di antara saudara engkau disakiti hatimu, tapi hari ini Tuhan mau bilang, tetaplah berdoa buat orang tersebut, supaya melalui hidupmu, melalui doamu, orang itu bisa diselamatkan. Amin. Orang itu bisa mengenal Kristus dalam kehidupanmu. Yang berikutnya, apa yang didoakan oleh Paulus dan Silas? Sebelumnya dikatakan Matius 5 ayat 44 mengatakan, Yesus bilang, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, yaitu apa yang didoakan, yaitu agar Allah mengampuni dan membalikan hati mereka kepada Allah. Saya yakin dan percaya Paulus dan Silas tidak mau menyimpan kepahitan. Seperti Yesus Kristus ketika dia disalib, dia bilang, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, apa yang dilakukan lagi Stefanus? Kalau saudara pikir, oh itu kan Yesus Tuhan, dia mampu mengampuni. Tapi bagaimana dengan Stefanus yang seorang manusia biasa? Firman Tuhan katakan sebelum dia meninggal, maka firman Tuhan katakan sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka. Stefanus berdoa untuk yaitu pengampunan buat orang-orang yang sudah menganiaya dia. Hari ini Tuhan mau bilang kepada kita, saudara, mari kita akan lepaskan pengampunan buat orang-orang yang mungkin menyakiti kita. Saya nggak tahu berapa banyak di antara saudara simpan kebencian, simpan kepahitan, simpan kedengkian, sehingga hidupmu merasa, Tuhan, aku benar-benar benci sama dia. Sehingga kalau Bapak Gembala sidang kita di sini, Pak Fernando, beberapa waktu yang bilang katanya, yaitu menghasilkan bukan endorfin tapi kortisol, saudara. Betul, saudara? WHO, World Health Organization mengatakan 70% orang kena kanker, kena tumor, 70% saudara, bukan 100% ya, 70% orang kena kanker, kena tumor karena dia simpan kepahitan. Disimpan, simpan. Akhirnya saudara menghasilkan yaitu kebencian, kepahitan yang mana tubuhnya bukan menghasilkan endorfin tapi kortisol, akhirnya jadi kena sakit penyakit yang namanya kanker. Jadi bilang kepada teman kiri kananmu, lu jangan masuk yang 70%. Amin saudara. Saudara kamu kena kanker, amin. Jadi ampuni orang yang bersalah padamu, amin. Ampuni cicimu, ampuni kokomu, ampuni adikmu, ampuni tetanggamu, ampuni orang-orang yang sudah menyakiti hatimu. Sebab Tuhan mau engkau hidup dalam sukacita. Sebab firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat. Amin. Kalau hatimu penuh dengan kebencian, keluar kepahitan demi kepahitan. Ternyata benar loh saudara. Saya ketemu beberapa waktu yang lalu di salah satu mall, kemudian ketemu ada dengan seseorang. Waktu dia ngobrol dengan teman saya itu, ternyata yang keluar kepahitan mulu, saudara. Dan ternyata dia kena kanker, saudara. Saya bilang sama suami saya, pantesan. Karena apa? Simpan kepahitan. Saudara, saya dibesarkan dari tadi saya bilang dari keluarga sangat sederhana. Mama saya menikah dengan papa saya itu orang Ciben, Cina Beken, bukan. Ada Cina Benteng gitu maksudnya, saudara. Ada di sini Cina Benteng? Nggak ada. Waduh, saya satu-satunya Ciben gitu, saudara. Ternyata orang Tangerang Ciben itu terkenal dengan cokek. Tahu saudara cokek, saudara? Cokek, saudara ya. Lalu ternyata apa, saudara? Nyibing. Nah itu lalu kemudian cokek, nyibing, lalu kemudian suka judi juga, saudara. Jadi itu memang kalau kawinan aja bisa 3 hari sampai 7 hari, saudara. Saya ingat masih kecil tuh, mama saya pergi ke Tangerang karena ngawinin keluarga gitu, saudara. Bisa 5 hari loh, saudara. Makanan gak habis-habis, cukyuk juga tetap ada gitu, saudara. Orang mau kasih angpaunya terserah gitu, saudara. Kita makanan pokoknya gak boleh habis gitu, saudara. Itu nyanyinya yang joget-joget terserah gitu, saudara ya. Nah saudara, ternyata ketika saya lihat mama papa saya dalam keluarga, papa saya itu kasar gitu, saudara.
Dia pernah nimpuk mama saya dengan teko. Dulu saudara, waktu dulu tekonya itu dari aluminium. Jadi kalau kita mau minum air, kita masak pakai teko aluminium itu. Masak dulu, dididihin, nanti udah didih baru di alemin gitu saudara ya. Dia pernah lempar papa saya pernah lempar mama saya itu mukanya dengan teko. Lalu kemudian berdarah sini saudara ya. Mama saya ingat dia bilang begini, koseng, dia bilang, namanya Li Kengseng gitu saudara. Panggilnya koseng. Gue ingat 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, gak pernah gue lupain lo. Sampai dilihat kubur lo, tetap gue ingat kesalahan lo. Lihat saudara, begitu pahitnya hatinya saudara, begitu benar-benar sakit gitu saudara. Karena banyak penderitaan, banyak kepahitan, banyak mungkin pukulan yang dialaminya. Dan ketika akhir hidupnya saudara, sebelum mama saya meninggal, dia kena kanker rahim. Dan saya bilang sama mama, lepaskan pengampunan. Saya bimbing dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara, Tuhan mau bilang, ayo, jangan masuk dalam 70% di mana orang kena kanker atau tumor, karena dia simpan kepahitan. Dan biarlah hidupmu dimerdekakan oleh Kristus. Amin. Tengok teman kiri kananmu, bilang, jangan simpen yang jelek. Amin. Ibaratnya seperti saudara, kepahitan itu seperti tai kotok atau tai ayam gitu saudara. Engkau ketika ada tisumu yang mungkin harganya mahal, betul saudara, mungkin kau baru beli di salah satu supermarket, hangat sangat mahal, lalu kemudian jatuh kena tai, lalu kemudian apakah saudara akan simpan? Aduh sayang, tisunya mahal sekali. Enggak saudara buang. Dan Tuhan mau bilang, mari, biarlah kita akan membuang segala kepahitan dalam hidup kita, buang segala kepedihan hidup kita. Bahkan kita akan melepaskan pengampunan buat hidup mereka, sehingga hidupmu akan dibebaskan dan akan menghasilkan, yaitu berkat-berkat. Karena hati yang gembira adalah obat. Amin saudara. Bilang kepada teman kiri kananmu, hati yang gembira adalah obat. Amin saudara. Paulus dan Silas, dia tidak yaitu menyimpan kepahitan dan bahkan berdoa buat orang-orang yang menganiayanya. Dan ketahuilah, jika di antara kita memiliki masalah, kita seharusnya kita berdoa. Ketika kita mengalami penderitaan, kita seharusnya berdoa. Kenapa saudara kita berdoa? Karena ketahuilah, Allah mendengar doa kita. Allah kita hidup. Allah kita punya telinga, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong engkau. Setiap doa yang kau ucapkan itu dia dengar. Setiap mulut yang kau ucapkan juga pun dia dengar. Karena Bilangan pasal 14 ayat 28 mengatakan, ketahuilah saudara, bahwa ingat, berkatalah kepada umatku Israel, apa yang kau ucapkan, maka itu Tuhan akan lakukan kepadamu. Kalau engkau selalu bersungut-sungut, maka Tuhan dengar. Dan kalau engkau selalu bilang susah-susah, Tuhan dengar, maka hidupmu akan susah. Tetapi kalau engkau bilang, aku adalah orang yang diberkati, aku adalah anak Tuhan, aku adalah biji mata Tuhan, aku disembuhkan Tuhan, aku Tuhan dengar dan dia akan melakukannya. Amin saudara. Mari ucapkan kata-kata yang akan memberkati hidupmu. Dan Allah mendengar doamu. Ketahuilah saudara, dalam firman Tuhan dalam Kisah Paulus pasal 27, ketika perjalanan Paulus untuk menuju ke Roma, di mana kapal Paulus ditimpa, yaitu kena badai, saudara, angin badai, dan Paulus berdoa. Waktu Paulus berdoa, firman Allah mengatakan, Kisah Rasul 27 ayat 24b mengatakan, yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lebih daripada itu, permohonanmu dan akan menyelamatkan semua orang yang berlayar bersama dengan engkau. Malaikat Tuhan langsung datang kepada Paulus. Paulus, lebih daripada itu, Allah telah mendengar doamu. Dan Allah mau berkata, apa yang kau doakan, Allah dengar saudara. Ketika Hizkia mengalami yaitu kejayaannya, Raja Sanherib, dia tidak suka dengan apa yang terjadi dengan Hizkia. Dia kepung kota atau Yerusalem itu. Dan apa yang terjadi? Raja Asyur itu meledeki dan bahkan mengata-ngatai Allah yang disembah oleh Hizkia, Allah yang hidup. Maka dikatakan Raja Sanherib dari Asyur yang sedang mengepung kota Lakis mengirimkan beberapa utusan kepada Raja Hizkia dan kepada penduduk kota Yerusalem untuk menyampaikan pesan ini. Apa pesannya? Raja Sanherib dari Asyur bertanya, apakah kamu pikir kamu akan mampu membebaskan diri dari kepunganku atas Yerusalem?
Hizkia sedang menipu kamu supaya kamu mati kelaparan dan kehausan dengan tetap tinggal di Yerusalem. Ia terus-menerus berjanji kepadamu, Tuhan Allah kita akan melepaskan kita dari cengkraman Raja Asyur. Bahkan dikatakan, Hizkia yang telah menghancurkan segala mezbah serta patung para dewa dan memerintahkan Yehuda serta Yerusalem untuk sujud menyembah di hadapan satu mezbah saja, yaitu kepada dalam bait Allah. Hizkia mendorong umat Israel untuk berbakti kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Raja Sanherib, utusannya mengatakan, Raja-Raja Asyur tidak pernah gagal bila menyerang bangsa-bangsa lain. Dia merasa kuat, dan bahkan segala Allah bangsa-bangsa itu tidak mampu menyelamatkan negeri-negeri mereka dari serangan kami. Coba sebutkan satu saja bangsa yang pernah berhasil melepaskan diri dari serangan kami. Apakah yang membuat kamu mengira bahwa Allahmu lebih hebat daripada segala Allah bangsa-bangsa lain, sehingga ia akan dapat melepaskan kamu dari tanganku? Jangan biarkan Hizkia menipu kamu. Jangan percaya kepadanya. Aku katakan sekali lagi, tidak ada Allah atau dewa dari bangsa manapun yang mampu melepaskan bangsanya dari seranganku dan nenek moyangku, apalagi Allahmu itu. Wow, saudara, utusan Raja Asyur menghina Allah yang hidup, menghina apa yang terjadi di mana Allah Hizkia beribadah kepada Allah. Ketahuilah apa yang Tuhan lakukan. Sebelum Tuhan melakukan mujizat, maka Hizkia datang dan kemudian kepada Allah. Dikatakan doa Lawan 32 ayat 20. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos apa saudara? Berdoa dan berseru kepada surga. Dicemooh, dihina, dianggap remeh. Memang gak apa-apa, tapi apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Dia berdoa karena dia tahu Allahnya mendengar doanya, dan Tuhan membuat keajaiban. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya, saudara. Kemudian ia ditewaskan dan begadang dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Lihat saudara, ada mujizat, ada kuasa ketika kita berdoa. Sebab itu Yakobus bilang dalam Yakobus 5 ayat 13, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau hari ini engkau menderita dengan kesulitan-kesulitan, dengan sakit dan penyakit yang mendera engkau, Tuhan mau bilang berdoa, sebab doa akan menghasilkan mujizat yang besar. Amen. Bukankah juga Yakobus 5 ayat 16b? Yuk kita baca 1, 2, 3. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bilang kepada teman kiri kanan, doamu besar. Ada keajaiban. Kenapa saudara? Karena Tuhan kita sungguh-sungguh mengasihi kita dan menyayangi kita. Firman Tuhan Mazmur 139 ayat 17 mengatakan demikian. Yuk kita baca sama-sama ayat yang indah ini. Yuk kita baca 1, 2, 3. Tuhan sungguh indah dan menyenangkan, bahwa Engkau selalu memikirkan aku. Tidak terhitung betapa seringnya pikiranmu tertuju kepadaku, dan ketika aku bangun pada pagi hari, Engkau masih juga memikirkan aku. Saudara, engkau adalah milik kepunyaan Tuhan. Engkau sudah diperdekakan Tuhan, dan firman Tuhan datang kepada kita bahwa Tuhan sungguh memikirkan kita, saudara. Tidak terhitung betapa banyak yang Tuhan memikirkan kita. Bahkan dikatakan ketika kita bangun pagi hari, ngoroh ileran, saudara, maka Tuhan masih juga memikirkan kita. Suamimu boleh gak mikirin kau, istrimu boleh gak memikirkan kau, anak-anakmu saking sibuknya karena dia kerja, mantumu juga sibuk, gak pernah memikirkan kau. Ketahuilah, Allahmu selalu memikirkan hidupmu. Allahmu memikirkan hidupmu, saudara. Orang lain boleh tidak memikirkan kau, tapi Allahmu yang kau sembah, dia memikirkan hidupmu. Dan ketika kau mengalami kesusahan, berdoalah kepadanya. Jangan datang kepada mertua. Kalau kau datang kepada mertua, udah paling-paling udahlah urusan rumah tangga lu sendiri udah gede, betul gak saudara? Jangan datang kepada tetangga. Mungkin sekali, 2 kali dia tolong, ketiga kali dia keluarin anjingnya gitu kan saudara. Karena dia bilang, aduh ngapain sih datang sini minjem lagi gitu saudara. Tapi kalau kau datang kepada Yesus, engkau berdoa kepadanya, dia selalu memikirkan engkau. Amin. Dan dia sanggup memberkati. Dia Paulus bilang apa dalam Filipi pasal 4 ayat 6? Yuk kita baca 1, 2, 3. Janganlah khawatir akan suatu apapun, melainkan bahwa segala sesuatu
bilang doa. Amin saudara. Yang udah menikah jangan lagi, amin saudara. Tapi untuk akan yang belum menikah, ayo kasih semangat supaya dia tahu bahwa Tuhan memberkati dan menjadikan yang terbaik. Amin saudara. Amin. Firman Tuhan katakan 1 Petrus 5 ayat 7. Yuk kita baca 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiran dan kesusahan saudara kepadanya, karena Dia selalu memikirkan saudara serta mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan saudara. Dia mikirin engkau, bahkan Dia awasi apa yang kau perlukan. Berdoa saudara. Saudara yang kedua, apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita? Tetaplah menyanyikan pujian kepada Tuhan. Kalau kita baca, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Dia gak nyanyi begini nasib, enggak saudara. Aduh pulangkan saja aku kepada orang tuaku Tuhan, enggak saudara. Tapi dia sungguh-sungguh dia menyanyikan puji-pujian. Ketika kau punya masalah Bu, Pak, ayo nyanyikan puji-pujian. Hatimu akan lega, engkau akan bersuka cita, ada semangat yang baru, amin. Sementara engkau mungkin masak, jangan bilang sebel laki, cuma laki kasih begini, dia maunya makannya ayam, cuma kasih duitnya nggak seberapa. Tapi engkau bilang, Tuhan aku percaya, mungkin aku masak tempe, tapi rasanya rasa ayam, amin saudara. Bisa aja saudara, jengkol rasanya daging gitu saudara. Harganya udah mahal gitu saudara. Saudara Tuhan mau kita memberkati gitu saudara. Satu kali saya pernah masak di rumah. Ketika ada salah satu dosen mau datang ke rumah, lalu kemudian saya masak. Selesai masak, lalu kemudian, wah enak. Wah kenapa? Apa rasanya? Saya bilang ya itu saya berdoa. Lalu kemudian ketika satu kali lagi saya masak, saya nggak berdoa saudara. Kemudian kau bilang, kok ini campreng banget, nggak enak gitu kan saudara? Apa sih resepnya? Oh dulu saya berdoa minta Tuhan berkati makanan ini. Sekarang saya nggak berdoa. Lihat saudara, ada perbedaan gitu saudara ya. Ketika kita menyanyikan puji-pujian kepada Allah, ada perbedaan dalam kehidupan kita. Sukacita yang mengalir dalam kehidupan kita. Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Dia berdoa menaikkan puji-pujian dengan mengucap syukur apa yang terjadi dalam hidupnya. Saudara, mengucap syukur memiliki kuasa yang hebat dan dahsyat. Ketika kau mengucap syukur dengan uang yang ada, maka Tuhan bisa memberkati. Contoh, 5 roti dan 2 ekor ikan untuk 5.000 laki-laki. Saudara, laki-laki yang namanya laki-laki itu makannya banyak, betul gak Pak Ronald? Waduh, Pak Ronald langsung tanya temannya, ini lebih banyak Bu. Saudara, pasti lebih banyak. Kita wanita itu kalau makan kan sedikit, sepiring separuh aja udah kenyang gitu kan saudara. Kalau laki-laki banyak, makanya ada juga dihitung laki-laki saudara. 5 roti dan 2 ekor ikan ketika ditaruh ke tangan Yesus, apa yang Yesus lakukan? Yesus mengangkat roti dan 5 roti dan 2 ekor ikan itu, dan dia mengucap syukur. Tuhan memberkati menjadi cukup untuk 5.000 laki-laki makan, dan juga wanita dan anak-anak. Lihat saudara, ketika engkau mengucap syukur, ada kuasa dalam pengucapan syukur. Engkau pasti akan diberkati dan sungguh-sungguh keajaiban yang terjadi dalam hidupmu. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, Paulus bilang, yuk kita baca 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apapun yang terjadi, hendaklah saudara bersyukur, mengucap syukur saudara. Ketika engkau mengucap syukur, maka engkau akan diberkati. Jangan izinkan yaitu penjara di bawah tanah di mana Paulus mungkin ada dan juga bahkan belenggu atau sepasang pasungan kakinya itu membelenggu hidupmu untuk tidak mengucap syukur. Mungkin kau didera oleh sakit penyakit, mungkin kau didera oleh kesulitan, mungkin engkau ada dalamnya itu kesulitan yang paling bawah sekali. Tuhan mau bilang tetaplah mengucap syukur, sehingga engkau akan menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang akan mengalami yaitu berkat-berkat. Amin. Ini wajah suami saya, katanya kayak Tom Mingse gitu. Dulu kayak Tom Mingse, sekarang kayak Tom Yang gitu saudara. Kenapa saudara? Karena MBA makin botak aja, gitu saudara ya. Kalau buat saya bilang, wah makin banyak tempat untuk saya cium. Dulu cuma pipi kiri, pipi kanan, jidat. Tapi sekarang juga sampai ke ubun-ubun gitu saudara ya. Berkat tersendiri saudara. Saudara Pak Wiring ini, saya tidak percaya kalau dia cuma ketika mengalami kebutaan,
Umur berapa dia mengalami kebutaan? Dia mengalami kebutaan ketika umur 16 tahun. 1 tahun lagi sweet 17. Tapi gara-gara buta nggak sweet 17 ya saudara. Umur 16 tahun bagaimana? Kenapa dia bisa buta? Dia disuruh mamanya pulangin obeng, dia lari lalu injek jembatan tetangga, patah. Begitu patah dia masuk ke dalam selokan, maka jidatnya kena pinggiran got yang membuat penglihatan mata berkurang. Dibawalah ke dokter. Waktu ke dokter bilang segera operasi. Ikutilah perkataan dokter, operasi. Lalu kemudian pulang ke rumah dengan mata yang tertutup dan beberapa hari kemudian balik lagi untuk buka perban mata dan ternyata ketika dibuka maka dia buta total. Itu yang terjadi, saudara. Mungkin dia merasa, aduh hidup ini gak ada gunanya. Saudara, kalau boleh dibilang namanya orang buta itu sulitnya banyak, saudara. Kalau mungkin kehilangan tangan, kehilangan kaki masih bisa jalan, betul gak saudara? Tapi kalau namanya buta, nggak ada yang nuntun, aduh susah banget, betul nggak saudara? Mau sekolah susah, mau kemana-mana susah, mesti bergantung kepada banyak orang gitu saudara. Tapi satu hal saudara, dia menjadi orang yang nggak selalu merasa mengasihani diri sendiri, nggak ngomel. Kenapa Tuhan izinkan ini kejadian? Kenapa Tuhan bikin saya buta? Kenapa mama saya suruh pulang ke bed? Kenapa jembatan tangga itu patah? Kenapa dokter operasi? Dia tidak menjadi orang yang mengasihani dirinya sendiri atau terus-menerus ada dalam kedukaan, tetapi dia menjadi orang yang mengucap syukur, menjadi orang yang bersuka cita, sehingga dia boleh melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Amin. Dia bisa sekolah yaitu SLB, sekolah luar biasa tunanetra, saudara. Di sana di asrama semuanya rata-rata buta, saudara. Bagaimana? Bisa nyasar nggak? Ya bisa nyasar. Bagaimana kalau misalnya gosok baju? Ya anggap aja kayak dicubit oleh cewek cakep, dia bilang begitu saudara. Kenapa? Karena kesetrum gitu kan saudara ya. Gitu kan saudara, anggap aja dicubit sama cewek cakep, dia bilang gitu saudara. Saudara, kalau ngejemur baju, bagaimana? Bisa ini dong ketukeran gitu kan saudara. Ya dia punya hikmah daripada Tuhan. Setiap baju dia dikasih peniti saudara. Jadi ketahuan kalau gitu ada penitinya baju saya gitu kan saudara ya. Saudara, jadi benar-benar dia menjalani kehidupan ini dengan mengucap syukur, bergantung pada Tuhan, dan Tuhan melakukan mujizat demi mujizat, sehingga kalau hari ini dia bukan hanya mencapai S1 sarjana, tetapi dia mencapai S2 menjadi seorang master teologi. Amin. Lihat, ketika engkau menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan dengan ucapan syukur, ada mujizat dalam Tuhan. Bahkan kalau saudara ketahui, dia walaupun buta, dia udah pacaran sampai 4 kali. Karena pacaran berapa kali? Buta boleh, tapi pacaran 4 kali, saudara. Berapa banyak anak-anak Tuhan ketika mungkin disakiti, dia tutup hatinya dan dia bilang, hatiku sudah terkunci dan kuncinya sudah dibuang ke laut gitu, saudara. Tapi dia enggak. Pacar pertama ditolak, ya dia menjalani hidup ini. Dia merayu satu cewek lagi, dan saya yakin dan percaya saudara, apa dia lakukan? Ketika dia deketin saya, dia minta hikmat sama Tuhan. Tuhan cuma ingetin bilang gini, Miri, kalau dokter kasih obat, maka obat itu harus diminum sehari 3 kali. Pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Kamu harus telepon Hana sehari 3 kali. Kok pakai koin saudara? Dulu pakai koin ya saudara. Ceplung gitu kan, udah pengen habis, ceplung lagi cepean gitu kan saudara ya. Lalu kemudian pagi, siang, sore dia telepon saya. Akhirnya 1 tahun pun saya kelepok-kelepok dan bilang I love you Tuhan. Ya saudara. Lihat, kalau dia bukan menjadi pribadi yang selalu mengucap syukur, dia cembetut dulu, saya yakin dan percaya dia tidak akan pernah menikah dengan saya yang cantik dan smart ini. Amin saudara. Betul dong saudara. Mau gak sama laki-laki yang cembetut aja, ngomel gitu, mengasihani diri sendiri? Kita gak mau, betul saudara. Tapi dia membawa pribadi menjadi pribadi yang penuh dengan pengucapan syukur, sehingga hidupnya diberkati Tuhan. Dan hari ini Tuhan mau bilang, jadilah pribadi-pribadi yang mengucap syukur, karena dia tahu dalam Roma 8 ayat 28. Mari kita baca 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, kesulitan, tantangan, beban, itu bukan sengaja Tuhan kerjakan, tapi Allah ada turut bekerja, dan ujung-ujungnya kita melihat mujizat Tuhan. Amin. Ujung-ujungnya kita melihat keajaiban Tuhan, ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan buat kita.
sampai di ujung. Jangan mengeluh, tapi kita akan bilang, aku akan tetap berjalan bersama dengan Tuhanku yang hidup. Aku akan terus mengucap syukur, dan aku akan hidup dalam kehendak-Nya. Nyanyikanlah Mazmur. Lihat apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tengah malam. Kenapa? Kalau kita baca dalam Mazmur 119 ayat 62, pemazmur mengatakan, tengah malam aku bangun untuk apa, saudara? Bersyukur. Dia menyanyikan, ingat apa yang dikatakan oleh Mazmur. Tengah malam Paulus dan Silas pun bersyukur atas hukum-Mu yang adil. Lalu kemudian Mazmur 149 ayat 5 mengatakan, karena Yahweh Tuhan senang kepada umat-Nya, Ia akan menyelamatkan orang-orang yang rendah hati. Biarlah umat-Nya bersukacita atas kehormatan ini. Biarlah mereka bernyanyi dengan sukacita sementara mereka berbaring di tempat tidur. Saudara, ketika kita tidur berbaring dengan sukacita, ayo naikkan ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Dan ketika engkau mengucap syukur, maka ada mujizat Tuhan dalam hidupmu. Lihat saudara, saya cerita bahwa Tuhan setiap hari melakukan mujizat buat hidup kita. Apa buktinya? Kalau waktu COVID, orang-orang cari oksigen susah, betul? Ngantri, mahal, berani dibayar apapun juga untuk mendapatkan oksigen. Saudara, ternyata kalau kita renungkan sehari semalam manusia menghirup yaitu 2.880 liter oksigen dan 11.376 liter nitrogen. Kalau oksigen harganya Rp25.000 per liter dan nitrogen 10.000 per liter, maka oksigen harganya di total 72 juta dan harga yaitu nitrogen yaitu 113 juta sama. Jadi total sehari yaitu Tuhan kasih engkau 185 juta untuk oksigen dan nitrogen itu. Bu, dapat 185 juta, Bu. Tante Nana juga dapat 185 juta. Pak, dapat 185 juta, Pak. Wah, asik kan? Kaya kan, saudara? Tapi kita gak pernah pikir Tuhan kasih kita 185 juta, saudara. Kita malah pikirnya selalu duit, dan duit. Kita gak lihat mujizat Tuhan. Kalau kita bisa menghirup udara yang segar, kalau kita bisa sehat, itu pun adalah mujizat Tuhan dalam hidup kita. Ada di antara saudara mau tukar dengan uang? Nggak mau, betul? Buat apa kau terima 185 juta tapi di kuburan? Nggak ada gunanya. Bilang pada teman kiri kananmu, lu nggak mau di kuburan kan? Itu saudara. Nggak ada gunanya 185 juta, betul saudara? Dan ketahuilah saudara, total sebulan Tuhan kalau kita Tuhan kasih kita, kalau kita kalikan 185 juta kali 30 hari, maka Tuhan kasih kita 5,5 miliar. Miliarder saudara. Bilang kepada teman kiri kanan, lu tuh miliarder. Saudara, itu kita lihat kebaikan Tuhan, kita ini miliarder saudara. Dan kalau kita setahun maka totalnya 66 miliar Tuhan kasih buat kita saudara. Dan ketahuilah, kalau saudara ABG, aneh baru gocap gitu saudara ya. Aneh baru gocap totalnya maka yaitu 3,3 triliun Tuhan kasih buat hidup engkau. Wow, bilang Tuhan dahsyat. Ucapkan terima kasih Tuhan kepada kamu. Terima kasih untuk setiap apa yang kau kerjakan dari hidup kami Tuhan. Kalau selama ini kau ngomel, marah-marah, merasa enggak tercukupi dengan hidup ini, merasa Tuhan kenapa hidup saya sengsara. Tapi ingat hari ini, mulai hari ini aku menghirup udara oksigen sehari 185 juta, sehari 185 juta, betul saudara? Sehingga kau akan menjadi orang-orang pribadi yang mengucap syukur untuk apapun yang terjadi dalam hidupnya. Yang berikutnya yang Tuhan mau ajarkan kepada kita yaitu bagaimana sikap kita sebagai orang sudah dimerintahkan oleh Kristus. Yang pertama, tetaplah berdoa, tetaplah menaikkan puji-pujian. Yang ketiga, tetaplah percaya kepada Allah yang hidup. Jangan tinggalkan Allahmu. Percaya, setia berbakti di mana Tuhan sudah tempatkan engkau. Amin. Bilang kepada teman kiri kananmu, minggu depan datang lagi. Amin, saudara. Jangan suka bolos ke gereja, ibadah sungguh-sungguh
bersama dengan Tuhan dan kau akan diberkati. Paulus dan Silas, dia tetap percaya bahwa Allahnya Allah yang hidup, sehingga dia menunjukkan kepercayaannya dengan menaikkan puji-pujian kepada Allah yang hidup. Dan apa yang terjadi? Kisah Rasul pasal 16 ayat 26, Tuhan melakukan mujizat. Allah yang hidup itu menjawab doa. Dan kita baca, yuk kita baca Kisah Rasul 16 ayat 26, 1, 2, 3. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Pak, Bu, ketika film ada orang bilang gempa buminya hebat, kira-kira memang sama. Itu yang lantai 5 atau lantai yang mungkin 36-60 ambruk, betul saudara? Gempa buminya hebat, betul? Tapi keajaiban yang Tuhan tunjukkan, dia bukan hanya yaitu menghancurkan gedung itu. Sebab kalau Tuhan hancurkan gedung itu, maka Paulus dan Silas dan semua yaitu tawanan-tawanan itu akan mati, betul saudara? Tapi Tuhan membuat walaupun gempa bumi yang hebat, cuma sendi-sendi penjara yaitu terbuka, pintunya terbuka, dan setiap belenggu mereka semua terlepas. Ketahuilah, ketika engkau tetap percaya kepada Allahmu yang hidup itu, maka Allah mampu melakukan mujizat yang besar dalam hidupmu. Dia sanggup memberkati engkau, dia sanggup memelihara engkau, dia sanggup mencukupi apa yang kau butuhkan. Allah bilang, ayo tetaplah percaya kepada Allah yang hidup. Bahkan apa yang terjadi, yaitu para penjara bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ada mujizat dalam kehidupannya ketika engkau setia beribadah kepadanya. Sebab itu Tuhan mau bilang, ayo jadilah pribadi yang selalu melakukan apa yang Tuhan mau, sehingga hidupmu akan diberkati. Mari kita akan bagi berdiri bersama-sama. Efesus 3 ayat 20 mengatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sebab dia mampu melakukan mujizatnya. Sebab, tetapi seperti apa yang tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yuk kita baca, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah mengasihi dia. Allah menyediakan yang terbaik buat hidupmu. Amin. Kita mau bilang, tiada yang seperti engkau Tuhan. Tiada yang seperti engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doamu. Tiada yang seperti engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turunkan pemulihanmu. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turunkan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turunkan pemulihanmu. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turunkan memberkatiku. Pejamkan matamu dan tundukkan kepalamu di hadirat Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang masih simpan kepahitan dalam hidupmu? Kau pahit hati dengan orang tuamu. Kau merasa hidupmu menyesal. Anak muda, kau merasa menyesal kenapa saya dilahirkan dari keluarga ini. Mungkin kau sebagai istri atau suami, kenapa saya menikah dengan dia. Tapi hari ini kau mau bilang, Tuhan, saya mau hidup
kedua, angkat tanganmu, tetap angkat tanganmu. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Mari mengejar Tuhan. Buka matamu, hampiri sahabat imanmu. Taruh tanganmu di atas pundak mereka. Kita mau berdoa buat mereka. Kita berjamaah saudaraku ini Tuhan. Berkati dia Tuhan. Lakukan mujizatmu atas hidupnya Tuhan. Bukan tolong hidupnya Tuhan di masa depannya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Aku percaya Tuhan ada. tepuk tangan sekali lagi buat mendengar firman Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan.
Mari Bapak Ibu sebentar kita memberikan persembahan syukur kita tundukkan kepala sekali lagi, kita bersatu di dalam Tuhan. Bapak, terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, firman itu sedang tertanam dalam loh hidup kami dan berakar, bahkan bertumbuh dan berbuah Tuhan dalam kehidupan kami. Firman itu tidak pernah berlalu dengan sia-sia Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa berkati Tuhan Ibu Hana, Ibu kemanapun Tuhan, Tuhan terus utus Tuhan urapan Tuhan, pewahyuan Tuhan turun atas hamba-Mu. Kami memberkati keluarga besar dan Tuhan, suami anak semua ada dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami memberikan persembahan syukur kami bawa dalam rumah Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Setiap kita yang siap memberi menabur dengan ucapan syukur, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat memberi Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu memberi, kita akan pujian di hadapan Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas diriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Kita yang cinta negeriku Indonesia. Berdoa Indonesia, beri kemuliaan-Mu Indonesia, beri kemuliaan ya Allah, ya Allah. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman, tapi sebelumnya kami atas nama Jemaat GBI Cepaka Mas Syed and Glory mengucapkan terima kasih kepada Pastor Joe. Terima kasih Bu atas pelayanan tempat ini, Tuhan berkati. Yang pertama adalah doa pagi setiap hari Sabtu jam 5.30 di tempat ini. Dan sesudah ibadah raya ini, fellowship ibadah youth setiap hari Sabtu jam 14.30 disertai latihan tamborin. Setelah itu FFP Youth. Setelah ibadah raya hari ini ada latihan musik. Fellowship Family Youth Minggu 27 Agustus 2023 ada pelatihan singer saya. Dalam rangka pencarian dana untuk kas youth, kami dari youth setiap selesai ibadah berjualan makanan dan minuman, sepatu skate yang akan ada di kota depan. Demikian. Dan yang terakhir, ibadah raya Minggu jam 9.00 hanya satu kali dengan pembicara Bapak Pendeta Suwandi. Mari kita bangkit berdiri, kita satukan hati dan doa. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Allah ya Bapa. Kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus yang telah hadir di tempat ini di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu Engkau hadir di tempat ini memberkati kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami telah diingatkan oleh kemerdekaan Tuhan yang telah kami terima Tuhan melalui salib-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan,
oleh salibmu Tuhan, maka tabir bayi suci itu telah terbelah dari atas ke bawah Tuhan. Sehingga ketika kami di tempat ini menyanyikan puji-pujian, menaikkan doa, semuanya itu akan sampai ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pula kalau Engkau telah mengirimkan pendeta Ibu Yud ke tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati lebih dan lebih lagi Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Biarlah semua apa yang dilakukannya Engkau membuat berhasil. Kami bersyukur pula Tuhan atas imam-imam musik yang telah Engkau kirim ke tempat ini Tuhan Yesus. Yang Engkau berkati dengan pujian dan penyembahan yang menyenangkan hati-Mu. Berkati worship leader Tuhan. Berkati singer. Berkati para pemain musik Tuhan. Biarlah Tuhan hari demi hari lagi Engkau akan memakai para imam-imam musik-Mu ini Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Sehingga dimanapun mereka menaikkan pujian dan penyembahan Tuhan, kuasa Tuhan hadir, hadirat Tuhan nyata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pula atas rekan-rekan sekerja di tempat ini. Kami bersyukur atas gembala pembina kami, Bapak Fernandus Sinambela Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sangat berkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan tangannya Tuhan. Berkati pelayanan tempat ini Tuhan Yesus. Kau buat berhasil apa yang dikerjakannya Tuhan. Biarlah semuanya ini Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati kami semua Tuhan, rekan-rekan sekerja di tempat ini, para diakon-diakonis, guru-guru sekolah minggu, para pendoa syafaat Tuhan, semuanya yang terlibat Tuhan dalam pelayanan di tempat ini. Engkau berkati kami dengan kesatuan hati Tuhan. Terutama kami berdoa untuk para pendoa syafaat Tuhan. Engkau pakai mereka Tuhan sebagai ujung tombak bagi pelayanan di tempat ini Tuhan. Biarlah mereka Kau pakai lebih dan lebih lagi Tuhan, semakin tajam Tuhan. Sehingga mereka mengerti apa yang menjadi tuntunan-Mu Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pula para jemaat di tempat ini Tuhan Yesus, jemaat Biebesian Glory Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, oleh karena kasih-Mu Tuhan, Kau berkati jemaat-Mu di tempat ini. Engkau berkati dengan segala yang terbaik yang daripada Engkau Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan, oleh bilur-bilur darah-Mu kami telah disembuhkan Tuhan Yesus. Engkau berkati tangan-tangan mereka Tuhan, tangan-tangan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Setiap yang bekerja Engkau akan membuatnya berhasil Tuhan Yesus. Berkati dengan kelimpahan Tuhan, berkati dengan berkat yang terbaik yang daripada Engkau Tuhan. Sehingga kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu hadir bagi jemaat-Mu di tempat ini. Berkati pula bangsa dan negara kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, mata-Mu tertuju kepada bangsa dan negara kami di Tuhan Yesus. Engkau rindu bangsa Indonesia boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan, sehingga setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Berkati Tuhan pulau-pulau Tuhan, mulai dari sebelah timur Tuhan, Pulau Papua, Kepulauan Maluku Tuhan, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Sumatera Tuhan. Biarlah kami boleh datang kepada Engkau Tuhan, dan biarlah Engkau curahkan damai sejahtera-Mu Tuhan kepada bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan persiapkan hati kami Tuhan untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan. Sebelum kami menerima berkat daripada Engkau Tuhan, kami akan menaikkan doa Bapa kami seperti yang Kau ajarkan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara angkatlah tanganmu dan hatimu kepadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Kembalilah engkau ke rumahmu. Jangan takut untuk hadapi hari esok, tapi jadilah engkau garam dan terang dimanapun engkau ada, sehingga banyak orang melihat
dengan perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dan ketahuilah, damai sejahtera Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.